Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dava Divai, peserta sertifikasi PNSP skema wajib pajak orang pribadi akan menjelaskan ataupun memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar NPWP dan mengubah data yang sudah dibuat oleh wajib pajak. Oke, next kita lanjut ke materinya. Kita untuk mendaftar NPWP harus masuk ke aplikasi Cortex terlebih dahulu. Jadi di aplikasi Cortex ini kita dihadapkan oleh 4 pilihan, dan 4 pilihan ini untuk memilih yang relevan bagi status perpajakan Anda ataupun wajib pajak tersebut. Pastikan memilih dengan cermat, karena setiap jenis wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan dan prosedur perdaftaran yang berbeda. Baik, kita ambil contoh, kita login ke akun Cortex, dan di sini kita memilih dari segi perorangan. Yang pertama, tampilan Cortex, jika kita memilih yang perorangan, kita akan disuguhkan tampilan dengan bertuliskan apakah wajib pajak sudah terdaftar dengan NIK. Kita harus mengklik ya, wajib pajak memiliki NIK. Jadi kita kalau mau mendaftar NPWP tetapi tidak memiliki NIK, tetap sama aja tidak bisa, karena syarat utama membuat NPWP itu harus memakai nomor induk keluarga ataupun NIK tersebut. Jadi kita habis itu daftaran melalui aktivasi NIK, dan ada pilihan hanya cukup dengan registrasi saja. Dan setelah itu kita dihadapkan beberapa kolom data identitas WP, dan kita harus mengisi semuanya. Jangan sampai ada yang keliru dan ataupun yang salah. Oke, selanjutnya jika sudah mengisi kolom data identitas, wajib pajak memverifikasi detail kontak wajib pajak, yang tentunya untuk memverifikasi akun NPWP dengan aplikasi Cortex tersebut. Next. Dan ini beberapa langkah-langkahnya, dan ini sangat opsional. Jadi kita next saja. Ini juga tergantung wajib pajaknya ingin mengisi seperti apa dan mengupload dokumen sesuai dengan perintahnya. Baik, jika semua itu sudah berhasil pendaftaran, maka akan muncul keterangan sebagai berikut. Dan kita diwajibkan dan harus mengecek email email yang awalnya didaftarkan. Sistem Cortex akan mengirimkan nomor NPWP dan cetakan NPWP berbentuk PDF seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Jadi kita harus membuka email tersebut, email yang tadinya sudah didaftarkan, untuk melihat nomor NPWP dan cetakan NPWP tersebut. Baik, untuk selanjutnya
perubahan data NPWP. Jadi kita dari perubahan data NPWP ini sama persis dengan waktu kita mendaftar NPWP. Tentunya kita harus masuk ke aplikasi Cortex dengan mengeklik portal saya, lalu kita mencari perubahan data, lalu kita klik identitas wajib pajak. Nah, setelah kita klik, jadi ada tampilan seperti ini dan wajib pajak harus dan mengganti jika ingin ada sesuatu hal yang ingin diganti karena salah ataupun nomor baru. Next, untuk dokumen yang umumnya untuk disiapkan mendaftar NPWP ini, yang pertama KTP. KTP yang baru sebagai bukti identitas terbaru. Misalnya jika ada perubahan nama atau status misalnya menikah. Yang kedua, NPWP yang terdaftar sebelumnya. Jika ada perubahan data identitas terkait NPWP, maka NPWP yang terdaftar sebelumnya itu diganti dengan NPWP yang baru. Yang ketiga, surat pernyataan perubahan data dari wajib pajak. Biasanya pernyataan ini bersifat formulir yang disediakan oleh DJP. Yang keempat, akta kelahiran. Jika ada perubahan nama dari wajib pajak tersebut. Yang kelima, akte nikah atau akte cerai. Jika ada perubahan terkait status pernikahan atau perceraian. Yang keenam, kartu keluarga. Jika ada pembaruan terkait status keluarga ataupun alamat. Yang ketujuh, surat kuasa yang sah jika pengajuan perubahan dilakukan oleh pihak ketiga atas nama wajib pajak. Yang kedelapan, yang tentunya ini dokumen pendukung. Dokumen yang membuktikan bahwa dari apa yang sudah di-upload sesuai dengan perubahan yang awal. Berikut merupakan beberapa dokumen yang perlu disiapkan jika ingin merubah data dari NPWP tersebut. Next, perubahan data wajib pajak ini pada alamat utama. Ini bisa diisikan sesuai apa dengan perubahan yang wajib pajak perlukan. Beberapa dokumen yang perlu disiapkan antara lain bukti alamat yang terbaru, seperti tagihan listrik, telepon, dan yang mencantumkan alamat terbaru. Dua, rekening bank yang menunjukkan alamat tempat tinggal saat ini. Ketiga, surat keterangan domisili dari kelurahan atau desa setempat. Berikutnya, kartu tanda penduduk terbaru yang mencantumkan alamat baru. Dan yang terakhir, surat pernyataan perubahan alamat. Yang tentunya ini diisi dalam formulir DJP atau dokumen yang serupa. Ini sama seperti perubahan data wajib pajak pada alamat. Diisikan sesuai dengan perubahan dan dokumen pendukung itu disertakan oleh apa yang menjadi
syarat ataupun yang menjadi intinya. Oke, selanjutnya baik itu materi tentang pendaftaran NPWP dan pengubahan data NPWP dan terlihat sangat simpel, tetapi juga harus dengan teliti dan cermat. Karena salah sedikit bisa menjadi hal yang riskan. Terima kasih. Sekian. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ini, pencet apa ini? Pause. Itu tulisannya Lisa Dinda. Mau dihapus. Iya.